Bagi negara produsen minyak besar, situasi ini mungkin jadi peluang. Tapi bagi negara seperti Indonesia yang masih mengimpor minyak dalam jumlah yang besar, kenaikan harga minyak adalah alarm ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Karena setiap dolar kenaikan harga minyak dunia akan menjalar ke berbagai sektor, transportasi, logistik, pangan, hingga daya beli masyarakat yang bisa turun. Dan di titik inilah konflik Timur Tengah berubah dari isu geopolitik menjadi ujian politik domestik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketika harga minyak naik, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Menaikkan harga BBM, menambah subsidi, atau menanggung tekanan fiskal. Kenaikan $1 saja harga minyak mentah dunia akan membuat anggaran subsidi APBN harus naik hingga 6,7 triliun. Karena subsidi bukan solusi permanen. Ia hanya menyangga sementara dari kegagalan struktural. Jika pemerintah hanya mengandalkan subsidi untuk meredam gejolak harga energi, maka negara ini seperti menutup retakan bendungan pakai plester. Salam Sobat Media Indonesia, jumpa lagi di The Editors. Konflik kembali memanas di Timur Tengah, masih tetap melibatkan pemain lama, yakni Amerika Serikat. Kalau pada tahun 2003 sampai 2011 perangnya melibatkan Irak, kini Amerika Serikat menargetkan Iran. Kedua negara tersebut punya kesamaan, yakni kaya akan minyak, dan menjadi negara pengekspor minyak yang cukup besar. Letak kedua negara tersebut juga ada di simpul Selat Hormuz, jalur perdagangan energi tersibuk di dunia. Melihat kenyataan ini, kita kembali diingatkan pada satu kenyataan lama. Konflik di Timur Tengah tidak pernah benar-benar jauh dari dapur rakyat Indonesia. Ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat bukan sekedar berita luar negeri. Ia merembet ke harga minyak dunia, mengguncang pasar energi global, dan perlahan-lahan mengetuk pintu ekonomi negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia. Harga minyak mentah global dalam beberapa hari terakhir melonjak, mendekati 120 US dollar per barel. Setelah eskalasi konflik militer di kawasan tersebut, lonjakan ini juga dipicu kekhawatiran terganggunya jalur vital distribusi energi dunia, terutama Selat Hormuz yang menjadi lintasan sekitar 20% pasokan energi global. Bagi negara produsen minyak besar, situasi ini mungkin jadi peluang. Tapi bagi negara seperti Indonesia yang masih mengimpor minyak dalam jumlah yang besar, kenaikan harga minyak adalah alarm ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Karena setiap dolar kenaikan harga minyak dunia akan menjalar ke berbagai sektor, transportasi, logistik, pangan, hingga daya beli masyarakat yang bisa turun. Dan di titik inilah konflik Timur Tengah berubah dari isu geopolitik menjadi ujian politik domestik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia saat ini masih berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi energi global. Ketika harga minyak naik, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Menaikkan harga BBM, menambah subsidi, atau menanggung tekanan fiskal. Bagaimana enggak? APBN kita sangat sensitif terhadap dinamika harga minyak. Kenaikan $1 saja harga minyak mentah dunia akan membuat anggaran subsidi APBN harus naik hingga 6,7 triliun. Tidak ada keputusan yang benar-benar nyaman. Pemerintah memang memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik dalam waktu dekat. Meski konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan memastikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite, tidak akan naik, meski harga minyak dunia naik terus. Namun kita semua tahu, kebijakan menahan harga tidak selalu berarti masalah udah selesai. Biasanya itu cuma ditunda aja, nanti juga akan disahkan tuh. Karena pada akhirnya ada 3 pihak yang harus membayar mahal, APBN, stabilitas ekonomi, atau rakyat. Dalam banyak kasus di masa lalu, rakyat seringkali jadi pilihan yang paling mudah. Presiden pun mengakui akan ada kesulitan yang akan dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat akibat kondisi geopolitik di depan. Saya kutip pernyataan Presiden. Kita akan mengalami kesulitan. Saya tidak akan menutup-nutupi itu. Tapi kita punya kekuatan.
Saya kira perkiraan saya kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat, lebih makmur, lebih produktif. Lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, ujar Presiden. Tidak hanya itu, untuk mengantisipasi memanjangnya konflik yang bisa berdampak pada kondisi negara, Presiden mengumpulkan para menteri di Hambalang pada Senin malam 9 Maret 2026. Hadir dalam rapat itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menekankan pentingnya swasembada energi agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor. Tapi ada beberapa kenyataan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, Indonesia bukan negara yang kebal krisis energi. Cadangan BBM nasional bahkan disebut hanya cukup sekitar 20 hari. Jika pasokan terganggu, ini tentu akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kedua, perang di Timur Tengah tidak akan berhenti hanya karena Indonesia berharap dan dunia mengecam. Ketiga, harga minyak tidak mengenal janji kampanye. Minyak tuh nggak peduli siapa presidennya. Pasar energi tidak tunduk pada pidato politik. Jika pemerintah salah langkah, rakyat yang akan menanggung akibatnya melalui harga kebutuhan yang melonjak dan daya beli yang terus tergerus. Ada satu ironi yang sering terjadi dalam politik energi. Ketika harga minyak naik, pemerintah bicara tentang stabilitas. Ketika harga minyak turun, pemerintah bicara tentang keberhasilan. Padahal kenyataannya jauh lebih sederhana. Pasar bergerak, rakyat yang bergeser. Jangan sampai krisis energi jadi krisis kepercayaan. Konflik Iran-Israel dan Amerika Serikat seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ini bukan cuma soal diplomasi atau geopolitik, tapi tentang ketahanan energi nasional. Indonesia tidak boleh terus hidup dalam ilusi bahwa subsidi bisa menyelesaikan semua masalah. Karena subsidi bukan solusi permanen. Ia hanya menyangga sementara dari kegagalan struktural. Jika pemerintah hanya mengandalkan subsidi untuk meredam gejolak harga energi, maka negara ini seperti menutup retakan bendungan pakai plester. Ya, air mungkin nggak langsung meluap, tapi tekanan di baliknya terus-terusan bertambah. Lama-lama jebol. Rakyat berhak tahu seberapa kuat sih ketahanan energi nasional kita sebenarnya. Swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai pidato politik. Ia harus jadi proyek nasional yang nyata dan terukur. Menahan harga BBM tanpa strategi jangka panjang hanya akan menggerus anggaran negara. Dan yang paling penting, keputusan energi harus selalu berpihak pada rakyat, karena energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia adalah denyut kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, Indonesia memang tidak berada di garis depan peperangan. Kita ada di garis depan dampaknya. Kenaikan harga bisa menjadi ujian pertama bagi stabilitas ekonomi di era pemerintahan Prabowo. Dan dalam ujian seperti ini, satu hal harus diingat oleh para pengambil kebijakan. Geopolitik mungkin dimainkan oleh negara yang besar, tapi dampaknya dibayar oleh rakyat kecil. Karena pada akhirnya dalam setiap keputusan energi yang dipertaruhkan bukan hanya angka di APBN. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat kepada negara. Dan kepercayaan sekali hilang tidak bisa disubsidi.